Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Selamat pagi, semangat pagi. Oke, uh, Ibu ucapkan selamat buat siswa-siswi yang sudah diterima di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Dan alhamdulillah juga Ibu ucapkan selamat juga yang sudah selesai mengikuti MPLS daring, walaupun daring tapi tetap semangat. Oke. Mungkin di sini Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu. Ibu di sini sebagai guru sejarah di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Kebetulan sudah 3 tahun mengajar di sini, dan mungkin dari kalian semuanya ada yang sudah mengenal Ibu, yaitu Ibu bernama Ibu Titin Watini. Mungkin ada yang pernah sekilas melihat atau hanya mengenal atau hanya sekedar menyapa, ya nggak apa-apa. Oke, terus di sini sebelum kita memulai materi pembelajaran, kita ada di SMA itu ada sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Oke, mungkin ada beberapa dari kalian yang menanyakan, Bu, apa sih bedanya IPS sama sejarah? Nah, kalau IPS itu buat mata pelajaran yang ada di SMP. SMP itu ada mata pelajaran sejarah, geografi, sosiologi, ekonomi, dan itu dibahas secara umum. Nah, kalau sejarah di SMA itu hanya terfokus pada mata pelajaran sejarah saja. Artinya di situ membahas tentang sesuai subjek apa pembahasannya. Di situ ada sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Nah, buat anak IPA, kalian tenang aja. Kalian hanya mempelajari sejarah Indonesia, yaitu sejarahnya bangsa Indonesia. Itu akhirnya banyak banget ya. Terus kalau untuk yang ambil jurusannya IPS, itu kalian bakal kenyang banget nih sama pelajaran sejarah, karena kalian bakal belajar sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Oke, mungkin dari kalian juga ada yang nanya, Bu, apa sih bedanya sejarah Indonesia sama sejarah peminatan? Nah, kalau sejarah Indonesia itu hanya mengkaji sejarahnya bangsa Indonesia saja. Tapi kalau sejarah peminatan itu membahas tentang sejarah bangsa Indonesia plus sejarahnya dunia. Wah, luar biasa ya anak IPS, bisa mempelajari seluruh dunia. Mudah-mudahan kalian juga bisa keliling dunia. Oke, mungkin itu perkenalan secara umum tentang apa itu sejarah dan perkenalan tentang Ibu juga. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan masuk materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kalian sudah melihat apa itu ilmu sejarah dan bagaimana mempelajari ilmu sejarah, bahwa dikatakan di situ sejarah itu ada dua, yaitu sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Nah, untuk materi kali ini itu kita membahas tentang sejarah Indonesia karena sesuai dengan mata pelajaran kalian, yaitu sejarah Indonesia. Berarti kita hanya mempelajari sejarahnya bangsa Indonesia saja. Nah, dalam mempelajari sejarah bangsa Indonesia, untuk materi di kelas 10, 11, dan 12 itu adalah materi yang saling berkaitan. Jadi bukan kelas 10 kita belajar, setelah itu kita setelah selesai materi kelas 11 dan kelas 12 itu tidak ada keterkaitan, bukan. Tetapi materi di kelas 10, 11 sampai kelas 12 itu materinya saling berkaitan. Jadi jangan sampai lupa materi apa yang sudah Ibu ajarkan untuk di kelas 10-nya. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia itu dimulai dari zaman praaksara. Terus dari zaman praaksara kita masuk ke penyebaran agama Hindu-Buddha. Nah, setelah melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia, akhirnya berdiri berbagai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, setelah itu terjadilah penyebaran agama Islam. Nah, kerajaan Hindu-Buddha sudah mulai runtuh, terjadi penyebaran agama Islam. Nah, setelah itu berdirinya kesultanan-kesultanan Islam. Nah, setelah berdirinya kesultanan Islam mengalami keruntuhan lagi, dan akhirnya kedatanganlah bangsa Barat atau kita biasa mengenal dengan bangsa Eropa, yaitu terdiri dari bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, dimana yang kita tahu mereka adalah melakukan penjajahan bangsa Indonesia. Nah, dalam melakukan penjajahan bangsa Indonesia,
bangsa Eropa atau bangsa Barat itu masuk ke materi kelas 11 gitu. Jadi saling berkaitan. Jadi materi di kelas 10 itu hanya sampai penyebaran agama Islam dan berdirinya Kesultanan Islam hingga runtuhnya. Berarti itu di semester 2 kelas 10. Nah, ketika kalian masuk kelas 11, masuk ke materi kolonialisme dan imperialisme atau dikenal dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Nah, itu kan sangat saling berkaitan ya. Nah, setelah bangsa Barat melakukan penjajahan kepada Indonesia, setelah selesai dijajah oleh bangsa Belanda, akhirnya Indonesia dijajah kembali oleh bangsa Jepang. Nah, luar biasa ya. Setelah Indonesia dijajah oleh bangsa Barat, akhirnya Indonesia dijajah oleh Jepang, dan setelah dijajah oleh Jepang dan Indonesia berhasil memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itu materi di kelas 11. Nah, setelah kita kelas 11 selesai, kita masuk ke materi kelas 12, yaitu tentang pembahasan tentang reformasi hingga kini. Nah, mungkin itu gambaran materi dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk sejarah Indonesia. Jadi, dapat kalian simpulkan bahwa sejarahnya bangsa Indonesia bukan hanya kalian pelajari dan itu selesai, tidak, tapi saling berkaitan selama kalian sekolah 3 tahun di SMA ini gitu. Nah, setelah itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan, mungkin ada pertanyaan. Oke, setelah pengenalan, kita masuk ke materi konsep berpikir sejarah. Ini adalah KD yang pertama dalam pembahasan materi di kelas 10. Tapi konsep berpikir sejarah ini itu nanti materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi dalam pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengertian sejarah terlebih dahulu. Sejarah itu apa sih? Mungkin ada kalian sebagian yang tahu bahwa sejarah itu adalah yang mempelajari tentang masa lalu, atau kalian mengenal sejarah itu adalah orang-orang yang tidak pernah bisa move on. Boleh kok definisi seperti itu, memang betul, karena sejarah ini adalah mempelajari sesuatu peristiwa di masa lalu, dimana peristiwa di masa lalu itu sebagai pembelajaran untuk di masa kini dan masa yang akan datang gitu. Jadi kita mengingat apa kata Bung Karno, bahwa jangan sekali-kali lupakan sejarah atau jas merah. Nah, dimana di sini sebelum kita masuk ke KD yang pertama, Ibu akan membahas tentang pengertian sejarah. Sejarah untuk di Indonesia itu dikenal dengan sejarah, yaitu bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia atau sejarah di sini diartikan peristiwa yang benar terjadi pada masa lampau. Betul bahwa sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Terus kata sejarah di Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu yaitu syajarah, yang artinya adalah sejarah. Nah, bahasa Melayu itu mengadopsi dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Jadi awal kata sejarah itu diadopsi dari bahasa Melayu yaitu syajarah. Nah, bahasa Melayu mengadopsi dari bahasa Arab yaitu syajarotun. Jadi sumbernya di bahasa Arab terlebih dahulu untuk menemukan kata sejarah di Indonesia. Nah, syajarotun itu artinya adalah pohon atau silsilah. Kenapa Bu artinya pohon atau silsilah? Coba kalian lihat pohon, atau kalian ingat-ingat pohon, atau kalian melihat pohon yang ada di depan rumah kalian. Kira-kira di pohon itu ada apa aja sih? Ada akar, terus ada batang Bu. Ya betul, setelah akar batang ada apa lagi? Ada ranting Bu. Ya betul, setelah ada ranting ada daun Bu. Ya betul, dari daun ada buah, ada bunga dulu baru buah. Ya, itu adalah proses dimana sebuah pohon berkembang. Atau kalau dalam sejarah itu adalah proses silsilah, proses perjalanan waktu dari awalnya
sejarahnya bangsa Indonesia itu awalnya dimulai dari mana sih sampai sekarang, sampai zamannya pemimpinnya Jokowi. Sebelum pemimpin Jokowi itu bangsa Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Nah, itu dalam analogi, dalam hal silsilah di sini, bahwa dalam pelajaran sejarah itu enggak ujuk-ujuk materi dibahas sekarang aja, enggak, tapi berjalan dari silsilahnya, dari awalnya itu seperti apa. Nah, dalam hal silsilah atau pohon di sini, kira-kira diri kalian itu bisa nggak sih dalam hal perjalanan membuat sajarotun atau pohon? Bisa. Contohnya, kalian buat jadi kalian sekarang itu pasti kan kalian memiliki asal usul atau silsilah. Silsilahnya dari siapa kalian bisa terlahir di dunia? Yaitu dari orang tua. Setelah orang tua, dan nenek kakek, mungkin yang masih hidup kalian bisa mengenalnya. Dari nenek kakek terus uyut, terus siapa lagi, terus sampai ketemu akarnya, sampai asal usul awalnya gimana, seperti apa. Nah, itu adalah silsilah atau pohon. Makanya kata sejarah di Indonesia itu diadopsi dari bahasa Melayu, yaitu syajarah. Sejarah itu diadopsi dari bahasa Arab, yaitu syajarotun. Nah, mungkin itu dasar dari kata sejarah yang digunakan di Indonesia, yang disimpulkan bahwa di sini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, di sini juga Ibu memasukkan dari bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan bahasa Yunani. Nah, sebenarnya ini nggak harus kalian tahu. Cuman biasanya yang paling nyebelin itu suka keluar di ujian-ujian seperti ujian sekolah atau ujian-ujian yang lainnya. Nah, mungkin Ibu juga nanti bakal di soal akan mengeluarkan latihan-latihan dari bahasa-bahasa lain juga. Nah, dalam bahasa Belanda yaitu Gestiendenis, artinya adalah sesuatu yang telah terjadi. Dalam bahasa Inggris history, artinya adalah asal usul, dan bahasa Yunani yaitu historia, artinya adalah informasi. Artinya, maka dari pengertian dasar tersebut bahwa dapat kita simpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau yang nantinya dipelajari untuk sebagai pelajaran di masa kini dan masa yang akan datang. Nah, itu adalah pengertian dari sejarah. Nah, ini adalah silsilah kerajaan Singasari. Kelihatan gak? Nanti kerajaan Singasari kita bahas di materi penyebaran agama Hindu-Buddha. Kita masuk ke materi. Tadi kita membahas tentang pengertian sejarah menurut bahasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian sejarah menurut ahli. Nah, kebetulan Ibu di sini hanya membahas 2 ahli saja. Sisanya kamu boleh cari di referensi buku atau internet lainnya. Nah, kenapa sih Ibu hanya masukin 2? Karena ini tokoh-tokoh ahli yang sangat berpengaruh dalam sejarah. Kayak yang pertama, Bapak Herodotus, atau kita sejarawan atau sejarah kita kenal dapat Bapak Herodotus ini mendapati julukan sebagai the father of history. Kenapa dia dapat julukan the father of history? Karena beliau adalah orang yang pertama kali melakukan penelitian sejarah dalam bentuk tulisan. Jadi dia secara sistematis dia yang pertama kali lakukan penelitian sejarah. Makanya kita dapat julukan kita menjuluki beliau sebagai the father of history. Nah, mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bu, kalau Herodotus itu bapaknya sejarah, berarti ibunya sejarah siapa, Bu? Oh, ibunya sejarah adalah Bu Titin. Mungkin itu bercanda ya. Oke, lanjut ya. Nah, menurut Herodotus, sejarah
ini bukan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar yang tinggi rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Oke, Ibu biasanya bikin skema gini. Sejarah itu bukan bergerak lurus ke depan. Berarti gini. Bukan bergerak lurus ke depan. Ini dikatain bukan kan? Melainkan sejarah bergerak melingkar. Sejarah itu bergerak seperti melingkar. Oke, dimana tinggi, rendah, tinggi rendahnya lingkaran itu disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya di sini adalah sejarah ini ditentukan, sejarah itu terus berulang. Artinya sejarah itu diibaratkan seperti lingkaran, tapi berulangnya itu bukan berarti sama persis. Tetap mungkin pola sejarahnya atau pola peristiwanya yang agak mirip, makanya di sini diibaratkan seperti melingkar. Tetapi dalam melakukan sebuah peristiwa sejarah itu dikelola atau diatur oleh tinggi rendahnya sebuah sejarah atau perjalanan sebuah sejarah. Itu ditentukan oleh keadaan manusia itu sendiri. Artinya bahwa sejarah ini sangat berkaitan dengan manusia. Ingat, sejarah adalah ilmu sosial. Berkaitan dengan objek penelitiannya pastinya adalah manusia. Dan bahkan dalam sejarah objek penelitiannya, terus pelakunya yang melakukan penelitian, itu semuanya manusia. Jadi dalam hal konsep sejarahnya di sini menurut Herodotus bahwa yang berpengaruh adalah manusia itu sendiri yang mengatur sebuah sejarah. Itu menurut Herodotus. Oke, paham ya sejauh ini? Kalau misalnya masih ada yang belum paham, boleh nanya di Google Classroom-nya. Oke, yang kedua, ini menurut Muhammad Yamin. Kenapa Ibu masukin Muhammad Yamin? Beliau adalah seorang sejarawan di Indonesia yang juga cukup berpengaruh bagi bangsa Indonesia. Buku-bukunya banyak banget tuh yang ditulis oleh Muhammad Yamin tentang sejarah-sejarah juga. Oke, menurut beliau di sini dikatakan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar hasil penyelidikan berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan. Nah, kata kuncinya di sini. Kata kuncinya yang dapat dibuktikan. Sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan, sejarah ilmu pengetahuan bukan? Ya, jadi sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan. Apa syarat ilmu pengetahuan? Syarat ilmu pengetahuan adalah ilmu yang dapat diteliti dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, salah satunya di sini adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas dasar hasil penyelidikan. Berarti sebuah peristiwa atau pengetahuan yang sudah diselidiki peristiwa tersebut dan dapat dibuktikan. Jadi nggak asal ngomong atau kita mempelajari sejarah buktinya apa, sumbernya apa. Jadi nggak omong kosong, Bu, tapi kan peristiwa sejarah itu dilakukan di masa lalu. Bagaimana dengan hasil penelitian yang sudah disimpulkan oleh ahli untuk menyimpulkan semuanya, sedangkan kita hidup di masa kini? Itu mungkin pertanyaan kalian. Oke, untuk pertanyaan kalian gini, untuk peristiwa di masa lalu, kalian pernah main ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan? Itu kan sebuah candi peninggalan dari ratusan tahun, itu masih ada. Nah, disitulah akhirnya kita meneliti sejarawan-sejarawan melakukan penelitian yang cukup lama, dan akhirnya dari penelitian tersebut ditemukan sebuah tulisan, artefak, terus tulang belulang,
semuanya di situ ditemukan hasil penelitian yang akhirnya dapat disimpulkan. Nah, salah satunya itu yang dimaksud Muhammad Yamin, bahwa sejarah itu bukan omong kosong. Sejarah itu bukan masa lalu yang harus dilupakan, tapi sejarah itu adalah sebuah peristiwa tapi bisa dibuktikan atau dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin ada pertanyaan sejauh ini sebelum kita masuk ke materi tentang pola pikir sejarah. Boleh teman-teman yang mau bertanya boleh melalui Google Classroom ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini, cara berpikir sejarah ini kita bahas minggu depan. Untuk minggu ini hanya dasar apa itu sejarah terlebih dahulu. Nah, untuk tugas dan yang mau bertanya boleh lewat Google Classroom. Terima kasih, mudah-mudahan paham dan see you next time. Assalamualaikum.